لا أريد أن أتكلم. Ya. Pulau marhum, dia rumah Honda, antar tuan. Artinya apa tuh, Bang? Hapus dosa harus ada Yesus, setuju? Enggak, sepanjang Bang Daman baca kitab suci, Bang Daman pernah Bang Daman dapat bahwa Tuhan itu maha jahat. Maka akan ada Aku mau tanya dulu deh gini deh, sebelum lanjut ya. Sebetulnya Bang Hip Hop tuh menarik tadi ucapan Bung Hip Hop, untuk sekejap terlihat masuk akal ya. Harusnya gini, ya ketika Tuhan Kenapa la dari awal- ta'lamu bukan lam ta'lam? Kenapa kamu pakai la ta'lamu bukan lam ta'lam? Kenapa? lah لماذا هل هناك موج مسألة يعني Masalah gramatikal. Lihat. You pakai la ta'lam, la ta'lamu. Kenapa la ta'lam? Isma. Kenapa lam ta'lam? Atau lan ta'lama? Pakai lan. Kenapa? Ayo. Isma. Kenapa? Isma. Isma. Pakai la. Ayo. هذا هو Anda tadi bilang sendiri nih statement bahwa si wujud absolut ini punya kehendak sendiri. Ada satu agama menjelaskan kehendaknya. Kenapa Anda tolak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ini saya mulai suka nih teman-teman. Kalau ada orang yang mencoba sok-sok logika ya dengan tidak memilih Tuhan. Nah, di sini seseorang agnostik kata dia. Artinya dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Mencoba menguji kehebatan daripada apologet Islam. Dikiranya apologet Islam itu cuma bisa bahas agama orang. Akan tetapi agama sendiri tidak paham. Akan tetapi di sini dia salah pilih lawan. Karena lawan yang dia pilih adalah Bang Daman. Saya pelajar filsafat, saya juga pelajar ahli mantik. Lalu kemudian dia mengaitkan kepada takdir hingga dia ingin menyalahkan Allah di dalam setiap keburukan manusia. Jadi seakan-akan dia membawa pola pikir. Ini umat beragama pasti nggak akan pernah bisa menjawab ini. Nah, terlalu lantang ya. Terlalu lancang daripada omongannya, ini yang justru membawa musibah kepadanya. Kenapa saya bilang membawa musibah? Karena tanpa Tuhan begitu banyak misteri dunia yang tak akan pernah bisa terjawabkan, percayalah. Nah, jadi kalau dia udah memilih tidak ada agama, begitu banyak misteri dunia yang nggak akan pernah dia bisa jabarkan. Nah, mari kita saksikan videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita lihat bagaimana ilmu logika Islam membantah orang yang mencoba menolak Islam, akan tetapi dia percaya Tuhan. Bagaimana itu? Mari kita saksikan. Oke, hal pertama mungkin saya akan sampaikan biografi dulu ya. Jadi saya adalah orang yang percaya bahwasannya ada sesuatu kekuatan yang sebelumnya tidak diciptakan tuh, atau disebut dengan Tuhan tuh. Orang menyebutnya Tuhan ya. Karena saya percaya bahwasannya sesuatu yang ada pasti berasal dari keberadaan. Tidak mungkin sesuatu yang wujud lahir dari sesuatu yang tidak ada, itu tidak mungkin. Jadi saya percaya bahwa ada kekuatan yang absolut tuh. Ya, kalau teman-teman mungkin menyebutnya Tuhan, Allah, Yesus atau apalah, tapi saya tidak afiliasi dengan agama-agama tertentu. Jadi saya percaya bahwasanya ada kekuatan yang absolut, tapi saya tidak percaya dengan ajaran-ajaran tersebut. Oke. Oke, itu poin ya, itu poin pertama tuh. Jadi kalau ditanya apakah saya Islam, Kristen segala macam, saya tidak terafiliasi dengan satupun dari sebutan-sebutan tadi gitu. Jadi macam agnostik begitu. Agnostik atau apa? Saya juga tidak menyebutkan saya agnostik, ateis atau apa. Saya tidak terafiliasi dengan apapun. Itu pemahaman saya secara personal. Karena saya tidak ingin terjebak dengan istilah-istilah yang juga dibuat oleh manusia. Nah, kemudian saya hanya ingin bertanya terkait dengan secara basic saya belajar tentang Islam tuh karena orang tua saya juga Islam dan saya juga penganut Islam dulu. Ya. Secara basic ya. Justru karena terlalu banyak saya membaca Al-Quran, jadi segala sesuatu itu mulai rancu di dalam otak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Allah itu menguasai segala sesuatu. Tapi ketika menyebutkan terkait dengan takdir yang buruk, kenapa Allah berlepas diri dari itu tuh? Padahal
dulu saya pernah ngaji tuh antu minu billah bi qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala tuh engkau beriman kepada Allah serta beriman dengan qadar yang baik dan buruknya. Itu bertentangan tuh. Kenapa? Karena pada saat saya mengatakan bahwa saya mencuri atas dasar takdir Allah, itu disalahkan dan dibelokkan itu menjadi Jabbariyah. Sedangkan saya adalah orang yang berpegang teguh bahwasanya jika kekuatan itu ada atau ilmu absolut atau wujud absolut itu ada, maka wujud absolut itu mengendalikan segala sesuatu. Dan moralitas atau etik yang disebut baik dan buruk itu tidak ada. Karena semuanya asal produk dari wujud absolut. Ya, Mungkin bisa ditangkap ya. Jadi saya hanya ingin mempertanyakan argumen saya dan saya open minded kalau ingin terbuka. Artinya karena selama saya bertanya teman-teman tidak ada yang bisa menjawab. Selama ini mereka menjawab bahwasanya bila ada al-qadar syar'i itu tidak dinisbati kepada Allah tuh, tapi kepada manusia. Dan saya tidak sepakat kepada itu, atau saya tidak menyebutnya Allah ya, saya menyebutnya wujud absolut saja tuh. Thank you. wujud absolut ya. Oke, kita masuk ke pikiran Anda. Wujud absolut. Nah, kita abaikan agama. Nah, wujud absolut ini dia punya kehendak yang harus diatur kehendaknya oleh manusia ataupun dia bebas dalam berkehendak. Maunya seperti apa? Wujud absolut yang Anda imani ini maunya dia bebas berkehendak atau dia harus tertunduk di atas kehendak Anda? Coba. Karena konsep agama itu membimbing, apalagi Islam ya, membimbing segala sesuatu itu kehendak. Oke, kita anggap ini nggak ada. Kita singkirkan Allahnya. Oke, wujud absolut. Maunya dia itu si wujud absolut di atas kehendak Anda atau di atas kehendak dirinya sendiri? Oke, sorry, kemute. Saya tadi bicara tapi kemute. Oke, saya jawab ya. Dia berkehendak atas kehendak dirinya sendiri dan tidak diintervensi oleh wujud manapun. Ya, dari mana Anda tahu segala kehendaknya? Ya, dari mana saya tahu atas segala kehendaknya? Ya, karena sebelum adanya saya, dunia ini sudah ada dan dia sudah berkehendak. Ya udah, Anda maunya kehendak dia seperti apa? Kehendak dia saya tidak tahu seperti apa. Nah, Justru itu ketika agama saya menjelaskan bertanya. tentang gini, ketika ada agama berarti ada komunal yang dinamakan dengan satu penamaan. Ya, misalnya Islam. Nah, Islam itu menjelaskan kehendak Tuhan. Kenapa Anda tolak? Anda tadi bilang sendiri nih statement bahwa si wujud absolut ini punya kehendak sendiri. Ada satu agama menjelaskan kehendaknya. Kenapa Anda tolak? Oke, pertanyaannya adalah sebuah komunal ya menjelaskan tentang kehendak Tuhan. That's the point. Justru itu pertanyaannya. Dari mana seseorang bisa mengkonfirmasi bahwa dia sedang menjalankan kehendak Tuhan? Konsekuensi akal. Konsekuensi akal seperti apa? Justru itu pertanyaannya. Anda yang bilang wujud absolut itu berkehendak. Berarti apapun yang terjadi adalah karena wujud absolut. Betul. Ya, dari mana kita tahu kehendaknya? Ketika kehendak itu berlaku, dituliskan. Ketika dituliskan, ngapain tanya dari mana tahu? Oke, sampai situ sekarang saya tanya, perbuatan baik dan buruk itu kehendak Tuhan atau bukan? Kehendak Tuhan. Artinya Anda membunuh juga itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Selesai sampai situ. Ya udah. Ya udah, selesai. Karena selama ini saya tanya. Oke, Salah siapa? bentar dulu. Kan kalau kita berbicara kehendak Tuhan. Saya tanya, salah siapa? Salah Tuhan apa salah kita? Salah Tuhan. Oh, salah Tuhan. Oke. Berarti Tuhan ada kehendak yang bisa memaksa manusia.
Kok memaksa? Kenapa memaksa? Saya tidak dipaksa. Pertanyaan, karena Anda bilang tidak terpaksa, bagaimana Anda menyalahkan Tuhan? Karena Tuhan, Tidak dipaksa. karena dia. Gini. Oke, bentar. Anda baru bisa bilang kehendak Anda ini di atas kehendak orang kalau Anda dipaksakan untuk membunuh, dipegang tangan Anda, ditucukin ke orang. Anda bisa salahkan. Sekarang gini, Anda bebas melakukan sesuatu. Kita bilang kehendak, kejahatan, kebaikan karena Tuhan. Setuju? Saya tanya, salah siapa? Salah Tuhan. Duh, Berarti Anda meyakini si wujud absolut itu punya pemaksaan. Anda harus dengar, bentar. Oke, bentar. Dipaksa atau tidak dipaksa itu berdasarkan perspektif Anda. Loh, bentar dulu. Beda. Sekarang gini, enggak, saya uji. Enggak, kasih waktu lah, jangan Anda Saya terus. uji argumentasi Anda. Oke. Saya belum menguji argumentasi Anda, gimana sih? Dengar dulu. Saya uji argumentasi Anda. Oke. Ya, silakan Tuhan Anda uji. memaksa Anda sekarang mengambil pisau tusuk diri. Sekarang tusuk. Loh, pemaksaan itu adalah Ada loh. Katanya Tuhan itu bebas dalam hal memaksa. Anda ini mempertanyakan hal yang salah. Lakukan. Ya, oke. Saya jawab. Kalau Anda mau saya jawab, Anda diam. Belajar jangan memotong ya. Karena Anda menjawab, saya tidak pernah memotong. Oke. Pertama, konsep memaksa, memegang tangan itu adalah konsep fisik. Artinya ada yang dipaksa dan ada yang memaksa. Sedangkan Tuhan tidak pernah melakukan pemaksaan karena dia tidak bisa memegang tangan saya tuh. Itu harus ada di dalam otak Anda. Anda Bentar ketabrak dulu. sama argumen Anda sendiri. Anda yang membuat dulu. kok saya tertabrak. Sekarang silakan tanya saya. Putuskan dulu segala kehendak manusia di atas kehendak Tuhan ataupun bukan. Tidak semua atas kehendak Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan karena ada kuasa yang putus darinya. Loh, justru itu pertanyaannya. Apa yang pertanyaannya? Sekarang saya tanya. Kuasa Tuhan itu putus kepada manusia atau berlaku kepada manusia? Yang menyebutkan putus tadi Anda. Allah, nggak bisa Anda cerna kata-kata saya semudah itu. Lah. Menurut Anda, sang wujud absolut ini kuasanya putus dari Anda atau berlaku ke Anda? Loh, itu tidak bisa dikonfirmasi. Siapa yang bilang putus atau Anda ini memaksakan jawaban dengan sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi? Anda percaya wujud absolut. Wujud absolut ini yang menciptakan segalanya. Oke, bukan Allah ya. Oke. Saya tanya, di wujud absolut keyakinan Anda, ini ada kuasa yang putus untuk Anda atau ada kuasa yang terus berlaku untuk Anda? Oke, saya jawab ya. Kalau saya jawab, Anda diam. Anda ini bisa tidak berbicara tanpa memotong ya. Etik komunikasi Anda di mana? Oke. Sekarang saya akan pelan-pelan menjawab ya. Saya menyebutnya adalah wujud absolut ya, dan saya tidak memberikannya nama. Kemudian saya katakan bahwa Anda tadi menjawab bahwasanya segala perbuatan baik dan buruk itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak ya. Secara agama. Ya. Kemudian Anda bilang salah siapa? Menurut saya adalah itu salah Tuhan karena Tuhan menciptakan itu berdasarkan moralitas. Karena salah dan benar, saya mau tanya dulu, salah dan benar itu sudut pandang teologis atau moralitas? Moralitas. Iya, moralitas. Ya udah. Jadi keterkaitannya di mana? Sekarang Bentar dulu. Anda nggak jelas mau berdiri kaki di mana, di agama ataupun enggak ini. Kalau di agama jelas segala sesuatu nggak ada yang putus dari Tuhan. Oke, jelas nih si agama ini udah jelas. Sekarang Anda yang nggak si agama nih, wujud absolut. Saya tanya ini, putus dari Tuhan atau enggak putus dari Tuhan kuasa si wujud Oke. absolut ini? Ya, oke. Sekarang taruhlah saya sebagai seorang Islam tuh. Kemudian Nggak usah. Ketika Wujud saya- absolut menurut Anda dulu. Ngapain ke sini? enggak. Ngapain ke Oke, agama? oke. Tadi agama di Enggak, awal yang saya- tiba-tiba diselami. Oke. Nggak bisa. Oke. Ke wujud absolut dulu. Apa dia ini? Lah. Sekarang yang saya pertanyakan adalah ketika Anda membuai-buai itu atas dasar persetujuan Tuhan atau tidak? Persetujuan Tuhan. Oke, yang menggerakkan Anda untuk melakukan Iya. pengkileran siapa? Iya, Tuhan. Oke.
Ya sudah, berarti kenapa Tuhan menghukum manusia? Nah, yang salah siapa? Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan Allah. Yang salah siapa? Yang salah orang yang menggerakkan. Yang salah Allah, orang yang menggerakkan. Bisa nggak ketika Anda membunuh, Anda pergi nggak jadi membunuh? Bisa nggak? Atau memang harus? Harus gitu, gimana ceritanya, coba? Oke, dengar ya. Ini konsekuensi berpikir ya. Ketika saya mengakui bahwasanya saya mempunyai kekuatan yang bisa membatalkan kekuatan Tuhan, artinya ada sesuatu kekuatan di luar kendali Tuhan. Anda ngerti ya? Di Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yo. Nah, itu bertabrakan dengan ayat sesungguhnya suatu kaum, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sedangkan di ayat lain dikatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagaimana mungkin konsep teologis mengatakan bahwa manusia bisa melawan kehendak Tuhan? Anda ini gimana sih? Karena kata Anda pemaksaan. Pemaksaan itu artinya saya ketika ingin mengkiling seseorang, kemudian Tuhan memaksa saya berusaha melawan. Perlawanan saya itu di atas kendali Tuhan atau di luar kendali Tuhan? Kita cuma menanyakan simpel. Dengar. Tidak. Kekuatan yang manusia dapat dari Tuhan atau di luar Tuhan? Nggak perlu diputar sejauh mungkin. Ketika disuguhkan dengan keburukan, boleh nggak kita nolak? Penolakan itu qadirullah amillah. Yang mau sampaikan apa? Loh, Anda tidak paham. Hina ana la uridu an af'ala syai' min qadrillah amillah. Ya udah. Tuhan lagi takdirin abang tucuk diri. Ayo buru tucuk. Tidak, saya bertanya serius ini. Tidak, tadi katanya dipaksa Tuhan. Tadi apa-apa disuruh Tuhan. Loh, saya bertanya kepada Anda, hina la uridu an af'ala syai' min qadirillah amillah. Kuasa Tuhan saya setuju. Mau berzina, kalau nggak ada kuasa Tuhan saat kita berzina nggak bisa buka celana. Kalau nggak ada kuasa Tuhan saat kita membun-bun nggak bisa gerakin tangan. Tapi kalau berbicara salah kita. Kenapa? Berzina dan tidak berzina dua hal yang mudah. Dua hal yang bisa dilakukan, dua hal yang bisa ditolakkan. Oke. Anda ini sekarang saya tanya ya, ketika saya menolak untuk melakukan perzinahan ya, atau memilih untuk melakukan perzinahan, adakah sesuatu daya dan upaya yang saya kerjakan itu di luar daripada kehendak Tuhan? Enggak, semuanya kehendak Tuhan. Ya sudah, kalau itu kehendak Tuhan, kalau diukur. Masalahnya Anda tahu kesadaran nggak sih? Kesadaran itu menentukan ini keras, ini lembek. Kesadaran itu menentukan ini benar, ini salah. Kesadaran itu menentukan mana air, mana api. Menentukan dua yang kontra, menentukan dua yang berkesesuaian. Itu kesadaran. Sekarang detik Anda punya kesadaran, bagaimana kamu salahin Allah? Kamu punya kesadaran kok. Ya, justru itu pertanyaannya. Oke, saya kejar ya. Saya kejar logika Anda. Kesadaran itu di dalam kendali Tuhan atau di luar kendali Tuhan? Tuhan. Ya, manusia bisakah berbuat jika Tuhan tidak mengizinkan berbuat? Tidak bisa. Manusia bisakah berzina kalau Tuhan tidak mengizinkan perzinahan? Tidak bisa. Manusia bisakah membunuh jika Tuhan tidak mengizinkan membunuh? Tidak bisa. Ketika terjadi pembunuhan atau perzinahan, yang salah Tuhan atau manusia? Manusia. Kenapa manusia salah? Dengan mudah dia bisa meninggalkan pembunuhan. Meninggalkan tersebut di luar kendali Tuhan atau di dalam kendali Tuhan? Di dalam kendali Tuhan. Artinya meninggalkan dan melakukan di luar kendali Tuhan atau di dalam kendali Tuhan? Dalam kendali Tuhan semuanya. Oke, nah, ketika meninggalkan ya dan melakukan di dalam kendali Tuhan, artinya semua adalah program Tuhan. Kenapa manusia yang salah? Sedangkan manusia tidak bisa menolak apa-apa. Dalam dua hal, dia bebas. Bebas masalahnya. Apa bebasnya? Memang dia kendali Tuhan, tapi detik dia bebas nggak bisa Tuhan disalahkan. Kecuali dia tidak bebas. Detik Benar dia bebas. argumentasi kamu wajib berzina. Ini
Kamu Ya. wajib membunuh. Ya ini masalahnya, mau bunuh Oke. mau enggak wajib. Berarti batal. Berarti batallah dia sebagai Tuhan karena ada satu detik manusia berada di detik kebebasan di luar kendali Tuhan. Tidak bang, gini bang. Ada sakit kepala kau emang. Boleh Banyak saya kepala. ikut sedikit bang, ikut 1 menit lah saya ini ikut. Gini bang ya, saya sebagai manusia nih bang, saya punya niat. Niat inilah Allah sudah mengetahuinya. Niat kita mau berbuat baik, berbuat jahat itu Allah sudah mengetahuinya. Kalau kita niat berbuat jahat, kita melakukannya, itu memang Allah mengizinkan. Tapi yang salah siapa? Anda sendiri karena niat Anda sudah melakukan kejahatan. Anda ingin niat kejahatan ini ingin melukain orang atau ingin menipu Allah. Allah akan balik menipu Anda. Menipu Anda dengan cara Allah mengizinkan kejahatan ini terjadi, resikonya kan Anda yang merasakan. Seperti itu. Ya, itu dan itu tidak masuk kepada poin ya. Itu masuk dalam poin bang. Itulah kehendak. Allah Di mana poinnya? mengizinkan. Di mana Allah poinnya tuh? mengizinkan niat Anda melakukan kejahatan. Allah mengizinkan. Dan kalau Anda berpikir berniat baik akan menghindari kejahatan itu, Allah juga mengizinkan. Karena apa bang? Di dunia ini hanya tolong. ujian. Dunia ini hanya ujian. Anda lulus enggak dengan ujian ini? Kalau Anda tidak lulus, berarti Anda berniat jahat. Kalau Anda lulus dari ujian di dunia ini, Anda niatnya baik. Nah, seperti itu. Segala pun apapun Allah berikan. Niat Anda melakukan kejahatan, saya mau melakukan kejahatan. Anda lakukan kejahatan itu. Anda sudah berniat. Allah mengatakan, ya, saya izinkan karena Anda melakukan kejahatan ini, sehingga Anda bisa melakukan pembunuhan, pemerkosaan. Nah, itu dia. Dan ternyata saat Anda berniat melakukan kejahatan, Anda gagal melakukan pemerkosaan atau pembunuhan, Allah tidak izinkan itu. Karena itu baik untukmu. Seperti itu. Nah, itu dia, Bang. Anda melakukan itu, itu memang Anda niatnya ingin menipu Allah. Melakukan kejahatan itu Anda menipu Allah. Allah akan menipu balik Anda. Anda akan diberikan kejahatan itu sehingga Anda lupa kepada Allah. Itu menurut saya, Bang. Maka dalam hukum Bentar, sama-sama dulu. Indonesia, maka dalam hukum Indonesia, Assalamualaikum, sabar, sama-sama orang dulu. Assalamualaikum. Anda naik ke sini ditakdirkan Tuhan atau pencet multi? Allah memberikan saya kekuatan untuk memencet multi, sebagaimana pula itulah Allah memberikan saya kekuatan untuk tidak memencet multi. Jadi saya tinggal milih. Kalau saya itu tidak memencet multi, ya berarti saya meninggalkan ruangan ini. Gitu kan. Jadi bukan salah Allah, itu salah saya gitu. Jadi ketika Allah itu memberikan kekuatan saya untuk melakukan maksiat, sebagaimana pula itulah Allah memberikan saya kekuatan untuk tidak melakukan maksiat. Tinggal saya memilih. Semudah itu. Ya, oke, thank you ya. Oke, sekarang saya kejar. Saya menangkap Dikejar, pegangan, gimana tuh? Pegangan, dikejar. Selamat siang. Oke, Anda harus belajar menghargai argumen orang dan etik Anda di mana. Dan saya rasa saya lebih dulu ngaji daripada Anda. Wos. Iya, siap. Iya. Sekarang saya tanya satu pertanyaan saja. Ya. Makanya ya Anda penting menghargai. Saya dari awal tadi sangat kondusif. Saya tidak pernah memotong satupun detik dari orang yang berbicara, tidak pernah. semua kondusif. Ya. Oke. Dan saya menghargai semua argumen dan tidak menyalahkan. Ya. Oke, saya mau ke Bang Hip Hop tuh. Menarik tadi ucapan Bang Hip Hop. Untuk sekejap terlihat masuk akal ya. Artinya gini. Ya. Ketika Tuhan, jadi Bang Hip Hop mengatakan bahwasanya sebagaimana Tuhan memberi saya kekuatan untuk melakukan kemaksiatan, Ya. Tuhan juga memberi saya kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan tuh. Ya. Dan saya hanya tinggal memilih, begitu ya, memilih ya artinya untuk melakukan atau tidak, betul ya? Betul. Oke. Kemampuan untuk memilih itu, Iya. ya,
memiliki kesadaran secara independen atau merujuk kepada wujud absolut? Itu kesadaran secara independen. Oke. Artinya Anda membantah ayat ini, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fi bar wal bahri wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumat al ard wa la ratbin wa la ya'bisin illa fi kitabin mubin. Ayat berapa itu, Bang? Loh, Jadi makanya saya kalau Anda nggak tahu yang ini jangan jawab Google dulu. seperti saya gitu ya bang. Benar. Makanya buka Google kayak saya gitu, jago bang. Iya, loh, Kasih Bang, ayat berapa itu, Bang? aduh, untuk wa anta tas'al alayya bihadhihi al-mas'ala. Sukut ya akhi. Wallah uskut. Wes, Hai Pak. diuji nih. Isma. Asrah. لا حفظ وأنا أريد أن أتكلم مع شخص واحد هنا ومن هو يريد أن يتكلم معي يعني والله لا أريد أن أتكلم. Ya. Huma marhum, ya huma huna, antu. Artinya apa tuh, Bang? دام الآن منطقي وهو لا يعلم ما الذي سأتكلم يعني. Ya, kau jago. Iya, lah bukan. Jago. Anda dari awal terlalu Anta meremehkan Samsun, orang. anta Kadrun. Kenapa la Dari awal- ta'lamu bukan lam ta'lam? Ha? Kenapa kamu pakai la ta'lamu bukan lam ta'lam? Ha? Kenapa? لا لماذا؟ هل هناك موجود مسألة يعني؟ Masalah gramatikal. Limadha? You pakai la ta'lam, la ta'lamu. Kenapa la ta'lam? Isma. Kenapa lam ta'lam? Atau lan ta'lama pakai lan? Kenapa? Ayo. Kenapa? اسمع Ada nabi yang اسمع pakai la. Ayo. هذا هو سؤال سهل جدا يعني لا Jawab itu. هناك Katanya يوجد jago شيئان. bahasa. Agak nanti. اسمع Jawab itu dulu. اسمع Kenapa? لا نفي ta'lam? Kan bisa اسمع lan ta'lama bisa, lam ya'lam bisa. Laisa apa? Sukut. Laisa apa? Lasta bi'alam bisa. Bisa. اسمع بعينك اسمع بعينك Mabuk gitu. اسمع بعينك. Boleh saya bicara, host? Syukur awalan syukur. Oke, Rames. dia tanya saya, saya kenapa saya pakai la? Tadi Bentar, Tadi- dikit. Akimoto jadi kopi. Ya, Bentar dulu. ini kalah super. Wah, parah. Enak. Oke, host. Host, tadi saya dibawa mendengarkan diskusi kalian dan di sana host mengatakan bahwa itu semua skenario-nya Tuhan, saudara. Nah, sedangkan dalam dunia hukum, seseorang yang membuat skenario itu mendapat hukuman lebih berat. Ya, Dia nggak bakalan dari paham, para Bang. pelaku. Dia nggak bakalan paham. Nah, pertanyaan saya, saudara Bukan kalau nggak bakalan mengatakan paham. itu Kami nggak skenario, bakalan gila mau menghukum Tuhan. Lah, karena Anda tidak paham. Gas, nggak usah aja Jadi, kan saudara. dulu. Mereka Jadi, saudara, menghukum Tuhan kok. apakah Ada. Anda sedang meletakkan satu kata kepada situasi yang kurang tepat gitu loh, saudara? Itu yang saya Ya, ingin situasi yang tahu. tepat Apakah itu. benar? Nah, karena begini, apabila misalnya contoh ya, Tuhan tahu bahwa saya akan berbuat dosa besok, itu letak kemahatauannya. Bukan itu rancangannya, bukan. Iya, dia tahu semuanya. Bukan. Jika Anda mengatakan bahwa itu skenario-nya Tuhan, seolah-olah Tuhan yang merancang saya untuk berbuat dosa besok. Misalnya, contoh, Anda harus meletakkan kata yang Dengar tepat dulu. untuk situasi yang Penyaliban tepat. Itu skenario daripada Tuhan. Suksesinya siapa? Iblis. Bantah nggak orang sukses? Enggak, senang. Makasih Iblis. Kalau nggak penyaliban nggak terjadi. Benar nggak? Benar. Itu kemahatauannya, bukan skenario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak bisa membedakan apa itu skenario. Pak Rames, Apa itu sabar lah Pak mahatau? Rames. Pak Rames nih datang-datang, tuh kan turun dia. Aduh, saya padahal penasaran sama dia. Bang Pak Rames nih ke skenario Islam itu kritis, tapi giliran Tuhannya manusia ndak kritis, gimana sih? Bang Rames, skenario itu belum tentu jahat.
Saudara Pikiran mengerti Tuhannya skenario manusia nggak? enggak kritis Harus gimana sih? dianalisis dulu, harus Enggak, dianalisis. saudara Muhammad. Anda, saya soalnya saya percaya kepada Tuhan juga. Kalau saudara mengatakan semua kehidupan itu skenarionya Tuhan, saya kurang setuju. Berarti Yesus disalib bukan skenario Tuhan. Bukan. Berarti fungsi nubuatan buat apa? Loh, itu letak kemahatauannya. Ya udah, berarti tahu Tuhan kan? Dia tahu Itu hal yang skenario. akan terjadi Oh gini. dan yang nanti ceritanya terjadi. Gini, Bang Rames, Tapi bukan dia maksudnya yang gini. merancangnya. Kita mau bikin film, Bang Rames. Gimana Filmnya sih? masih kita pikirin, belum kita tulis. Ini maha tahu, tapi kalau ditulis nggak maha tahu, ini skenario gitu. Anda membedakan skenario nggak dengan kemahatauan? Anda Iya, bisa saya membedakan 45 kedua kalimat nomor itu. 7 versi King James. Ya. Nanti di sana bisa dijelaskan itu skenario itu di Yesaya Skenario, 45 kalau nomor skenario 7. gini, seolah-olah yang merancang supaya saya berbuat jahat, Anda mengerti skenario kan? Yang merancang supaya saya berbuat jahat itu Tuhan itu sendiri, itu skenario namanya. Kalau letak kemahatauan, berarti saya akan melakukan kejahatan, itu dia tahu sebelum hal itu terjadi dia tahu. Tapi bukan dia yang Tuhan tahu nggak, merancangnya untuk saya. Iblis bakal ngerasuki Yudas jual Yesus, tahu nggak dia? Tahu letak kemahatauannya, tapi bukan skenarionya. Berarti harusnya Tuhan terima kasih sama iblis atau menolak iblis. Lo terima kasih gimana? Itu dia tahu. Tadi dia bilang mah tahu. Kalau udah tahu, gua harus nyalip anak gua biar tebus dosa. Oke. Ada iblis nih. Biar saya saja Tuhan. Wes, mantap. Makasih dong ya nggak gimana tuh? Nah, Tahu. itu Jadi- letak kehendak bebas, saudara. Contoh, kalau saudara, saya contohin ya. Tuhan tahu, ya Tuhan memberikan hidup kepada saudara. Tuhan memberikan kepala kepada saudara untuk bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya. Nah, dari akal itu, Anda yang menentukan kehendak Anda. Anda mau berlaku buruk, Anda tahu akibatnya apa. Ada ketetapan Tuhan di sana. Urusan kehendak, Bang Rames. Tabur tuanya di sana ada. Masalahnya Tuhan jawab dulu. Tahu nggak kalau iblis bakal ngerasuki Yudas? Tahu nggak dia? Tahu, tapi bukan itu kalau dia tahu, rancangannya. harusnya dia terima kasih atau enggak? Bang Rames, Loh, Bang kok terima Rames. kasihnya di mana? Bang Ya, Rames. terima kasih. Dia tahu nih, untuk menebus dosa aku harus bunuh anak aku. Iblis bakal merasuki Yudas untuk terbunuhnya Yesus. Harusnya dia ngapain? Terima kasih. Enggak demikian, itu dia. saudara. Loh, karena Enggak iblis itu demikian. Bang Rames. karena iblis Bang, itu contoh, membantu Saya contoh. rencana Tuhan. Daman. Saya contoh. Bang. Rames. Bang, Anda dengar dulu, Bang, dengar dulu. dengar dulu Bang Rames. Jadi udah, nggak usah ke Tuhan berat. Bang Ke Tuhan Rames. berat. Kehendak itu. Bisa, bentar Bang Muhammad. dari Oke, skenario. bentar Bang Muhammad, bentar Bang Muhammad, bentar. Nah, saya contoh nih Bang Rames tahu ada teman Bang Rames namanya Daman bakal ngejemput Bang Rames. Udah tahu ini. Begitu Bang Rames dijemput sama dia diantar ke tempat Bang Rames mau tuju, Bang Rames terima kasih apa enggak? Bang Rames sudah tahu Itu keinginannya. Itu Iya. keinginan. Iya, berarti bakal Bukan terima maha kasih kan. tahu. Gini, Anda Bang harus Rames mau membedakan ke kata pasar. keinginan Dengar dulu, sabar. dengan Bang maha Rames tahu. mau ke pasar. Detik Bang Rames mau ke lucu pasar, Anda. ada orang yang nolong. Kalimat aja Anda nggak bisa bedakan. Teman Bang Rames. Detik Bang Nggak, Rames gini. tahu teman Bang Rames bakal nolong, pastinya terima kasih. Sekarang Tuhan Maha tahu bahwa iblis bakal merasuki Yudas menyalibkan Yesus. Terus Tuhan juga berkehendak. Apa kehendak? Untuk menyalibkan Yesus. Seharusnya kepada iblis Tuhan terima kasih atau tidak? Terima kasih dong. Loh, tadi kan saya bilang, saudara. Saya bilang bahwa maha tahu itu berbeda dengan keinginan. Nah, saudara Apa bahas urusan? tentang keinginan. Apa urusan? Di mana nyambungnya kata keinginan dengan tahu, maha tahu itu berbeda, saudara. Nyambungnya penjelasan Bang Rames. dengan Anda tadi meletakkan gimana? kata yang kepada posisi yang kurang tepat gitu loh, saudara. Ya nyambungnya gimana Bang? Ya nyambungnya begini, maha tahu itu bukan bagian dari satu rancangan. Kalau keinginan itu bagian dari satu rancangan, saudara. Iya. Ya, oke. Lantas Anda mau menggabungkan Ya udah, maha pelan-pelan. tahu Ini itu dengan jawab ya. keinginan Ini pelan-pelan. dengan rancangan Untuk itu sama menembus gitu. dosa manusia, anak manusia harus mati, setuju?
Itu kemahatauannya, dia tahu Iya. bahwa manusia mengharapkan kebenaran, tapi manusia pasti menolak apabila disuruh untuk melakukan kebenaran. Itu letaknya. Ya ini kok tiba-tiba gede nih. Ini gimana cara ini? Bagus. Udah. Ini sekarang gini saudara, dalam dunia hukum, sekarang gini, dalam dunia hukum, ya kan, seseorang yang membuat satu skenario, sutradara dalam yang mau dijelasin prosesnya apa? Bang Rames, yang mau dijelasin apa? umpama. Yang saya tanya, untuk tertembus Yang kena dosa hukum manusia yang mana? harus ada Yesus, setuju. Lalu apa gunanya pengadilan itu nanti? Iya, Kelak nggak ada akhir urusan zaman. sama orang maling ayam di pengadilan, nggak ada urusan pengadilan. Kok nggak ada hubungannya di mana? Yang ada urusannya, untuk orang tertebus dosa harus ada Yesus, setuju. Enggak, sepanjang Bang Daman baca kitab suci, Bang Daman Yesus pernah Bang Daman dapat bahwa Tuhan itu maha jahat. maka akan Bang ada Rames, Hah? aku mau tanya dulu deh gini deh, sebelum lanjut ya. Sebetulnya segala sesuatu yang benar dan salah itu untuk siapa sih? Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Tuhan. Yang salah itu milik iblis. Oke, berarti ada dua sumber ya. Benar dari Tuhan, salah dari iblis, betul? Ya iya, karena terang tidak Pagan, mungkin menyatu dengan pagan. gelap. Pagan nih. Kenapa? Lanjut bang, lanjut. Udah pagan banget deh Pak Rames pokoknya. Apa terang juga bisa menyatu dengan gelap? Nggak mungkin, mustahil. Coba Kayak kejahatan manusia tahu. Oke. Manusia tahu. dalam realita Oke. kehidupannya, dalam Bang, realita Bang, kehidupan. perhatikan. Bang Daman sekarang Anda masuk Oke. ke kamar, Oke, Bang yang Rames. gelap Anda nyalain Iya, iya. lampu. Apakah Iya, masih ada benar, benar. kegelapan di sana? Saat terang, maka batallah gelap. Saat gelap, maka batallah terang. Maha awal, batal kelahiran. Maka setiap kelahiran bukanlah maha awal. Maka Tuhan, maha awal atau harus lahir. Ini udah lari dari pembahasan kita tadi. Nggak dari. Tadi Oke, gelap saya dan ikuti terang Anda. tidak bisa menyatu. Saya- Kelahiran dan maha Saya awal bisa ikuti menyatu. Anda. Gimana Oke, nih ya? Ini Gimana? ada udah lari nih. Tapi tidak masalah, saya ikuti Anda. Nah, Gelap dan terang tidak bisa menyatu. Jago, mantep. Jago pikirannya. Dilahirkan dengan maha awal, gimana cara bersatunya? oke. Maha awal ya. Dikatakan maha awal. Itu berarti tidak Ada awal. tidak pernah berawal, ya kan? Ya, tidak tidak pernah ada sebab. berawal. Ya, tidak ada awalnya Ya. dan tidak ada akhirnya juga. Ya. Nah, saudara coba memasukkannya kepada firman yang menjadi manusia. Apakah firman itu ada diawali atau tidak ada awalnya Jadi juga? awalnya lah. Orang ada tanggal Diawali. lahir. Berarti Anda percaya kepada sesuatu yang diawali. Iyalah. Yang namanya manusia semuanya punya awal. Oke, tanpa sesuatu yang diawali itu Anda bisa kenal Tuhan yang tidak pernah diawali nggak? Ya dari situ kita tahu. Dari mana? manusia dilahirkan, Dari mana? dilahirkan, dan terus Dari dilahirkan, mana? Dari terus mana? kita Dari tahu. mana Anda Diam tahu? dulu biar saya jelaskan. Kita membahas tentang firmannya. Kenapa? Ya, siap. Karena ada kelahiran kita paham akan Tuhan. Karena saya dilahirkan dari ibu saya dari ibu dari ibu sampai tiada batas. Disitulah manusia mencari. Pasti ada sebab yang tak disebabkan dan itu adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan Nah, tidak disebabkan, maka dia bukan Tuhan. Selesai. Saudara ini. Sekarang gini, saudara. Tadi saudara mengatakan Apa saudara? Apa cerita kita saudara? Kita usah Kelengir kali lo dia, betul. Gue bilang si Rames ini kelengir kali kok apa si Rames. Yang kecil, paham. kok saya di mute ini. Oh, tapi jangan ngasih Rames, jangan di mute. Biarin aja. Saya ulangi ya. Ya. Tadi saya kan bertanya kepada saudara Daman, dari mana Anda bisa mengenal Tuhan saudara? Saudara mengatakan dari firman-Nya, benar nggak? Enggak. Oh enggak, dari mana saudara? Dari punya akal? Dari punya akal. Akal Anda Firman diawali itu nggak? Dari punya Oh, akal firman tahu akan pendukung. Tuhan. Firman hanya pendukung Tahu akan kesesuaian akal. Tuhan. Tahu akan Tuhan ya. Berarti Anda hanya percaya kepada akal Anda. Iya. Bukan ada Dari dasar. akal kita tahu Tuhan.
Bukan ada patokan. Nggak ada patokan. Setelah patokan. beragama baru ada patokan. Oh, nggak ada. Berarti anda beriman nggak ada dasar gitu. Beriman karena akal dan mencari firman yang berkesesuaian dengan akal. Ya, berarti standar kokoh untuk keimanan Anda adalah firman kan? Akal. Kalau ada firman luar yang biasa ngomong ya. sesuatu di Oke, luar akal. berarti Oke, ini saya bukan ikuti. firman palsu. Saya ikuti Anda. Akal Anda itu diawali nggak? Akal saya diawali, ya diawali lah. Dalam sistem Diawali. berpikir tetap ada awal pikir, akhir pikir, baru punya kesimpulan pikir. Iya, Anda percaya kepada akal Anda? Percayalah. Percaya. Berarti dalam satu situasi Anda mendapatkan dua pilihan. Dua pilihan bahwa di satu sisi Anda percaya kepada Tuhan Anda yang tidak diawali, berawal dari Anda lebih dahulu percaya kepada akal Anda yang diawali. Oke. Kalau Boleh saya demikian? udah mati, Berarti Anda Tuhan sudah tetap percaya ada, kepada akal dua saya Tuhan tidak ini? ada. Artinya Anda sudah Tuhan percaya maha kepada awal, dua Tuhan? sekalipun saya tidak ada, dia tetap maha awal. Saya Anda. Terus saya apa itu? Lu yang selesai. Udah, gini. Ya udah, gini aja Bang Rames. Gini aja Bang Rames. Oke. Pernyataan saya ini terbukti bahkan ke Bang Rames. Apa terbukti ke Bang Rames? Terbukti ke Bang Rames bahwa dengan adanya akal kita tahu Tuhan, nggak perlu pakai firman. Percaya nggak Bang Rames? Apa firman Tuhan tidak satu orang pun bisa kenal tanpa Tuhan. Enggak, itu pernyataan pendeta Parames yang mencoba membodohi Parames yang punya akal. Sekarang abaikan pendetanya, percaya nggak dengan akal kita bisa tahu Tuhan? Percaya nggak? Percaya nggak? Akal itu hanya bisa membedakan, saudara. Iya, Dari percaya dulu, dasar-dasar bisa yang buktiin. sudah ada. Saya contoh. Iya, percaya dulu Saya biar saya contoh ya. buktiin. Parames, Anda percaya dengar biar saya dulu. buktiin. Percaya dulu biar saya buktiin. Parames. Ayo. Saya hanya percaya kepada firman Tuhan dan Tuhan saja. Ya Saya udah, tidak kalau perlu percaya firman kepada Anda. Kalau dulu firman menulis bahwa Tuhan adalah kucing, apakah Pak Rames mau beriman kepada firman yang menulis Tuhan adalah kucing? Rames sob. Kalau ada firman yang Pak Rames baca, firman itu menulis Tuhan adalah jengkol, mau beriman Tuhan adalah jengkol? Oke, saya tanggapi ya. Nah, Jika firman Tuhan itu menulis bahwa Tuhan itu adalah kucing, itu pertanyaan Anda. Apakah saya percaya bahwa kucing itu adalah Tuhan? Ya kan? Nah, sedangkan yang saya lihat, apa yang saya bisa pelajari dari kucing tersebut? Bisa boker Apa yang bermanfaat saya dapat dari kucing tersebut? Coba. Nah itu tandanya pakai akal, gimana sih? Nah itu pakai akal. Nolak kucing. Tapi ada dasarnya, dasar kajiannya ada, saudara. Dasarnya ada. Ini Pak Rames. Dasar kajiannya beranjak, semua beranjak dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kucing. Pak Rames bilang, apa yang saya pelajari dari kucing? Paling korek-korek tanah buat boker, tolak. Oke, Tuhan adalah gunung. Nah, apa yang saya pelajari daripada Tuhan adalah gunung? Karena dikerok. Anda paham kalimat saya awal nggak? Firman adalah manusia. Apa yang saya pelajari dari Tuhan adalah manusia, sedangkan dia beol sama seperti saya, sedangkan dia juga makan seperti saya, dia berkebutuhan seperti saya, sedangkan saya pasti punya Tuhan yang nggak pernah membutuhkan karena dia penyedia segala kebutuhan. Harusnya gitu dong. Tadi kucing aja ditolak, masa manusia? Di sini letak kekeliruan host ya. Host dalam manusia aja berdiskusi keliru, saking kalau udah ke manusia aja keliru ya. Kalau dengar, kucing nggak keliru ya. dengar dulu saudara. Dengar dulu. Saudara, saya tahu bahwa saudara sangat semangat ya, tapi semangat Anda melupakan kontrol, yaitu apa? Apa yang lawan bicara Anda sampaikan. Tadi saya sampaikan bahwa dasar pengajian saya, kajian saya itu didasari dari firman dulu. Berarti saya mengenal Tuhan saya dari firman dulu. Nah, tadi saudara mengatakan jika ada firman Tuhan, berarti dasarnya firman Tuhan itu juga. Baru akal saya memilih, oh ini benar apa salah. Bukan dibanding terbalik dengan saudara tadi. Saudara tadi dasarnya akal dulu, baru firman.
Itu loh. Tapi dalam pertanyaan Anda, di saat yang sama juga Anda membantah pernyataan Anda sendiri, yaitu dasarnya firman dulu. Ya apa? Itu di mana pendirian Anda tuh? Lu nggak ada pendirian. Gimana sih kalau Bapak yang nggak nggak ada pendirian? Anda nggak punya pendirian. Bapak. Pertama Anda Firman mengatakan nulis kucing dasar Anda dengar akal dulu. Bapak kalau nulis kucing adalah Tuhan, Bapak tolak. Kalau manusia adalah Tuhan, Bapak terima. Ini nggak teguh pendirian namanya. Oh. Saudara mengerti nggak pembahasan kita tadi, saudara? Tadi saudara pertama mengatakan, Bang, ini Bang saya Daman. sampai halus ini, sampai bicara ulang-ulang. Saya udah selesai. Bang Daman. Saudara Bang Daman. mengatakan pertama Bang ya, Daman. pertama saudara bilang buat satu pernyataan kepada saya, Rames, saya itu akal saya dulu, baru firman. Betul. Saya cari, Betul. ya kan? Akal dulu. Nah, berarti Anda menaruh satu derajat yang lebih tinggi dari firman Tuhan, yaitu akal. Betul. Karena takutnya di situ katanya firman Tuhan, tapi bukan. Nah, saya Iya. takut. Akan tetapi pada saat yang sama Anda melontarkan satu pertanyaan kepada saya, itu membantah pernyataan Anda yang tadi, yaitu pertanyaan Anda apa? Rames, jika ada firman Tuhan mengatakan Tuhan Anda kucing, apa Anda percaya? Berarti dasar yang dikaji itu dari firman itu. Ya Firman udah. itu lebih tinggi dari akal Berarti saya. itu bukan firman Akal Tuhan. saya sebagai Akan patokan tetapi mengarahkan satu saya. tulisan yang katanya gimana firman nih? Tuhan. Kan gitu. Bang, firman Tuhan dengan katanya firman Tuhan dua hal yang berbeda. Itu harus dibedakan. Nah, demikianlah teman-teman cuplikan sedikit tentang perdebatan saya dengan Rames. Nah, Rames ini dia udah mendapati logika kekristenan kata dia. Dimana kita udah lihat tadi ya, orang yang tidak beragama pertama sebelum ke Rames ya. Kesimpulan kita lihat bagaimana kemudian bahwa benar inilah fungsi agama. Karena apa? Begitu banyak permasalahan di hidup yang gak akan pernah terjawab tanpa adanya Tuhan. Karena ingat, hidup ini gak lepas daripada hukum kausalitas sebab dan akibat. Kalau ada yang ini maka ada sebab untuk ada yang ini. Kalau yang ini juga disebabkan, maka sebab yang bermunculan akan terus ada untuk sesuatu itu bisa ada dan sesuatu itu bisa kejadian. Maka harus ada punca awal, yaitu terpaham dengan kausa prima, sang sebab yang tak pernah disebabkan. Karena kalau sang sebab juga disebabkan, menunjukkan apa? Berlaku hukum paling mustahil, apa infinitum. Apa infinitum? Sesuatu yang tanpa batas. Sedangkan yang ada di dunia ini adalah segala sesuatu yang berbatas. Sehingga muncullah diferensiasi. Apa diferensiasi? Kerentanan otak membedakan antara pencipta dengan ciptaan. Ketika dia berpikir, tiada batas ini adalah konsep yang ditolak akal. Maka setiap makhluk yang ada di muka bumi tidak mungkin tidak punya batas. Lalu terpahamlah, pasti ada sebab yang tak dia sebabkan untuk menunjukkan tanpa batasan. Sesuatu kemustahilan, akan tetapi jika diletakkan kepada sesuatu yang bukan apapun yang ada di muka bumi ini ataupun makhluk, maka terpahamlah dia adalah Tuhan. Dengan segala ketidakbatasan. Gitu teman-teman. Nah, yang kedua ini ada si Rames. Nah, ini kita lanjut part 2 ya. Perdebatan saya dengan Rames di mana begitu banyak ya dogma-dogma kekristenan yang udah ditelan si Rames ini yang kalau kita suruh jelaskan ini nggak akan pernah bisa. Ya, daripada perdebatan saya dengan Rames ini, dia seakan-akan naik ke atas ingin membela Tuhan. Tuhan nggak boleh jahat kayak gitu. Jahat mulutmu daman. Bukan kita kasih nampak jahatnya Tuhan. Kalian jangan terlalu banyak ekspektasi yang sifatnya hayalan. Karena Allah ya, Allah dalam Al-Quran bilang gini, barang siapa yang tidak menerima dan ridho terhadap takdirku dan tidak bisa bersabar di atas balaku, ya carilah Tuhan selainku. Nah di sini maksud daripada pemahaman hal tersebut apa? Simple teman-teman. Maksudnya bahwa kuasa daripada Tuhan itu mutlak. Ya, nggak ada makhluk yang mampu mengatur. Ketika makhluk menganggap Tuhan jangan kayak gini dong. Seakan-akan di dalam hadis tersebut Allah mau bilang bahwa Allah mau bilang bahwa emang kamu mau ngatur aku. Artinya ketentuan Allah itu mutlak, nggak ada siapapun makhluk yang bisa mengatur ataupun mengeluh. Seperti orang-orang terdahulu ya. Kenapa ada agama-agama? Ya karena mereka ingin mengatur Tuhan. Nggak mungkin Tuhan memberikan perintah yang berat. Nggak mungkin Tuhan melarang sesuatu yang mereka suka. Mereka buat tandingan-tandingan Tuhan. Nah ayat itu menyadarkan. Seakan-akan Kristen naik untuk membela Tuhan, tapi tidak lain mereka sedang memperlakukan dan mempermalukan Tuhan di hadapan orang yang berpikir.
Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita bertemu di next time ya teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.